Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Duta Ainullah, mahasiswa program studi Profesi Guru Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan menampilkan praktik konseling individual dengan menggunakan pendekatan behaviorisme dan teknik reward and punishment. Praktik konseling ini dibuat sebagai bagian dari tugas akhir kuliah praktikum konseling individu. Kasus yang saya angkat dalam praktik konseling ini adalah permasalahan manajemen keuangan yang kurang baik akibat perilaku impulsif buying atau pembelian impulsif. Impulsif buying merupakan perilaku membeli barang atau jasa secara spontan tanpa perencanaan yang matang dan seringkali didorong oleh keinginan sesaat, bukan sebuah kebutuhan. Akibatnya, perilaku atau individu dapat mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan, menabung, memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Saya memilih pendekatan behaviorisme karena pendekatan ini berfokus pada perilaku yang tampak dan dapat diamati. Dalam pandangan behaviorisme, suatu perilaku terbentuk dan dapat dipertahankan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Oleh karena itu, perubahan perilaku dapat dilakukan dengan mengatur stimulus dan konsekuensi yang diterima oleh individu. Pada konseling ini, saya menggunakan teknik reward and punishment. Reward atau penguatan positif diberikan untuk meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku yang diharapkan. Dalam konteks kasus ini, reward dapat diberikan ketika konseli berhasil menahan diri dari pembelian yang tidak diperlukan atau berhasil mengikuti target pengelolaan keuangan yang telah disepakati. Reward tidak selalu berupa materi, tetapi juga dapat berupa penghargaan terhadap diri sendiri, kesempatan melakukan aktivitas yang disukai, maupun penguatan positif lainnya. Selain itu, digunakan pula punishment atau konsekuensi yang bertujuan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam kasus ini, punishment diberikan dalam bentuk konsekuensi yang telah disepakati pula oleh konseling apabila melakukan pembelian impulsif. Tujuannya bukan untuk menghukum secara keras, melainkan membantu konseli menyadari hubungan antara perilaku dan konsekuensi yang muncul sehingga perilaku tersebut dapat berkurang secara bertahap. Melalui penerapan pendekatan behaviorisme dengan teknik reward and punishment, diharapkan konseli mampu membentuk kebiasaan baru yang lebih positif dalam mengelola keuangan, meningkatkan kontrol diri terhadap dorongan berbelanja, serta membuat keputusan keuangan yang lebih rasional dan terencana. Dengan demikian, adalah pengantar dari praktik konseling yang akan saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses konseling individual yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya, selamat datang ya di ruangan konseling. Kamu habis dari mana tadi? Tadi aku dari Gerlong Iya. nyari makan dikit, nggak banyak sih, karena udah malam juga ya. Jadi makannya memang saya batasi malam hari sih. Oh. Hari ini kamu hari ini ngapain aja? Hari ini kayaknya nggak terlalu melelahkan ya menurut saya, karena gini, kegiatan saya hari ini cukup menyenangkan. Ya. Dimana saya menjalankan hari-hari saya dengan nyaman, nggak ada masalah yang benar-benar bikin saya melabrak gitu. Secara garis besar, saya malah merasa nyaman sih dengan hari ini, nggak ada kendala sih, menyenangkan. Oke. Jadi seperti ini, Bapak untuk memulai percakapan yang lebih jauh ya, ada baiknya kan kita kenalan dulu ya. Ya, jadi nama saya Afwan Duta Ainullah. Biasanya saya dipanggil Duta. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Oh ya, izin perkenalkan diri ya Pak. Nama saya Ahmad Iqbal, bisa dipanggil Iqbal. Oke. Kenapa nih tiba-tiba datang ke sini? Tadi saya sempat dihubungin sama kamu ya. Hari ini kenapa menghubungin saya buat ketemu sama saya? Ya sebenarnya saya ada sedikit masalah sih dengan gaya hidup atau pola hidup saya.
saya nggak bisa manajemen keuangan saya sendiri gitu, keuangan pribadi, Iya. dimana saya merasa sangat boros. Saya merasa kayak masih banyak hal-hal yang kayak perlu dibenahi, dan saya udah merasa ini menjadi masalah yang harus saya selesaikan, harus saya ubah gitu Pak. Karena kalau seandainya saya nggak bisa berubah masalah ini, untuk kedepannya kehidupan saya bakalan susah juga gitu. Kan seperti yang kita pahami ya Pak ya, semakin bertambah usia, seharusnya kebutuhan itu sebenarnya semakin sedikit, kita makin bisa gitu memanajemen keuangan kita sendiri. Tapi saya sendiri kayak ngerasa belum mampu di situ. Saya masih suka kebablasan jajan, saya masih suka beli hal-hal yang saya udah makan, terus saya beli lagi makanannya begitu Pak. Di sisi lain, di umur yang tergolong seharusnya saya sudah bisa mengontrol diri, cuman di masalah keuangan ini saya nggak bisa Pak. Saya masih suka kebablasan seperti yang saya bilang tadi. Jadi yang saya tangkap kamu tuh banyak nih kepengenan kamu gitu, terus sering membelanjakan itu secara terus menerus gitu, sampai pada akhirnya kamu kesusahan sendiri seperti itu. Ya benar Pak, benar sekali. Kadang saya juga bingung, ini duit kemana aja sih gitu. Padahal sudah saya hitung-hitung kayak nggak sampai segitu gitu. Apa masalahnya ini sebenarnya? Saya juga bingung. Itu kebingungan tersendiri itu. Kenapa ini? Saya udah hitung-hitung kayak saya ingat jajan saya kayak nggak sampai deh. Tapi kok duit saya udah habis aja gitu. Apalagi saya pengen nabung. Gimana pemasukan saya saat ini tuh kayak nggak sama deh. Yang saya rasakan kayak nggak sama pengeluaran saya gitu. Karena saya mikir saya tuh udah pengen nikah sebenarnya, jadi harus bisa nabung gitu. Jadi, kan nikah tuh bukan hal yang gampang ya, butuh finansial stabil, butuh skill manajemen keuangan. Nah terus ya nikah kan salah satu bentuk kewajiban juga lah. Kalau udah kepengen, berarti saya sebagai orang muslim ya Pak ya, mohon maaf ya Pak, saya sebagai seorang muslim sudah bisa dikatakan antara sunnah dan wajib lah keinginan saya menikah. Tapi ini masalah di finansial gitu Pak. Tapi saya yakin gitu, dengan menikah rezeki ini bakalan terbuka gitu. Ya amin, seperti itu. Ya, amin sih Bapak ya. Gitu Pak. Kira-kira seperti itu sih kalau kesah yang saya rasakan untuk saat ini gitu. Tapi saya pengen tahu lebih dalam dulu nih. Kamu yang suka jajan ya, kita anggaplah jajan seperti itu ya. Banyak kepengenan jajan, sebenarnya atas dasar apa kamu sebelumnya kepengen beli ini, beli itu, dan pada akhirnya ternyata kamu nggak sadar kan, terus tiba-tiba udah hilang gitu uangnya, habis. Ya benar sekali sih Pak. Ya saya gitu sih, benar ya. Tepat sekali itu, karena saya pikir alasan saya jajan karena pengen aja gitu. Kayak saya pengen coba ini, saya pengen coba itu gitu. Kayaknya ini enak deh. Nah belinya tuh nggak dikit, banyak, kayak mau habis aja semuanya gitu. Kayak pengen beli makanan ini, kayak ada yang baru nih, makanan nih viral nih, makanan pengen cobain deh gitu. Biasanya gitu Pak. Oh jadi kamu lebih ke kayak pengen nyobain ini deh, pengen nyobain itu, terus pada akhirnya kamu nggak sadar, terus uang yang kamu bawa ternyata habis, terus kamu kesusahan ya di situ ya. Ya kebingungan sendiri saya ya, Pak. aku bingung Sendiri, ini gimana ini manajemen uangnya, kok aku kayak gini gitu. Minimal nabung lah gitu kan, pengennya tuh nabung, cuman saya nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Kayak masalahnya tuh satu masalah yang benar-benar berat bagi saya, apalagi zaman sekarang dolar naik, otomatis Indonesia udah masuk fase inflasi, dan saya
melihat oh gimana saya ke depannya ini, sedangkan manajemen uang aja saya nggak ngerti gitu, saya masih kebingungan, masih kewalahan, kayak aduh ini mau makan gimana, kayak jajan-jajan aja kebutuhan kayak makan kadang saya lupa juga beli, tahu-tahu udah nggak ada uang gitu. Itu sih Pak lebih tepatnya saya. Tapi sebelumnya kamu pernah mencoba untuk mengatur itu belum? Secara kamu mencoba untuk memanajerial uang kamu dengan lebih baik atau melakukan planning atau seperti apa? Apakah sebelumnya udah ada yang pernah kamu lakuin tuh? Sejauh ini belum sih Pak, saya kebanyakan eh, saya megang uang, saya tinggal, saya bawa sekutu saya gitu biasanya, saya tinggal dan saya lupa, saya nggak mau ingat-ingat berapa duit saya, biar saya nggak nahan-nahan, biar saya ngerasa duit saya dikit terus gitu. Tapi habis juga, bingung saya di situ Pak, itu kebingungan terbesar saya. Karena saya udah bawa duit pas gitu, 50 misalnya, misal 50 atau 100, pulang-pulang 5.000, pulang-pulang 15.000, bingung sendiri, kewalahan sendiri saya, rasa beli apa aja tadi. Jadi lebih nggak sadar gitu ya, tiba-tiba oh, udah habis aja nih gitu. Iya benar Pak, karena saya banyaknya jajan makanan sih Pak. Kalau untuk hal-hal yang lain kayak enggak sih, kayak saya beli baju enggak, jarang, bisa dibilang setahun sekali lah beli baju. Saya shopping itu jarang banget, ke mall enggak, cuman jajan-jajan kaki lima nih, itu sangat menggoda banget sih Pak. Itu kayak makanan jamur crispy gitu-gitu saya belinya, gorengan, kadang saya bawa kos, beli banyak, ya memang sih saya nggak ngabisin sendiri, tapi saya kadang harus butuh manajemen juga sih, kayaknya bener sih, itu butuh planning Pak ya. Iya. Jadi saya coba untuk meringkas dulu ya. Ya. Jadi permasalahan kamu nih untuk saat ini, kamu mempunyai manajerial manajerial keuangan yang cukup buruk ya, cukup buruk. Di samping kamu ternyata ada keinginan untuk ingin menikah kan, Ya. tapi di sisi lain juga kamu punya itu tanggungannya ini nih, ada masalah kamu itu, kamu suka jajan, terus tiba-tiba kamu beli apa gitu kamu nggak sadar, tiba-tiba udah aja gitu, terus uang kamu habis. Nah, kira-kira seperti itu apa bukan? Ya benar Pak, kurang lebih ya benar, tepat sih, benar. Cuman sumber dana ini, karena saya bisa dibilang agak stagnan di sini. Sumber dananya yang pemasukan, saya masih mengandalkan tabungan aja sih di sini, karena belum ada pekerjaan yang benar-benar tetap gitu. Dan saya suka narik tuh biasanya dari seminggu di tabungan yang lain, saya tarik sekali seminggu 500, 300 gitu. Tapi saya sering kebablasan, seminggu kadang 2 kali saya tarik. Karena komitmen saya awalnya pengennya seminggu sekali kan awalnya. Tahu-tahu malah 2 kali ketarik, mati 3 kali. Nah di situ saya mulai sadar kayak, wah kayaknya saya harus pelajarin lagi. Jadi jatuhnya malah over budget gitu-gitu ya. Ya, tabungan saya juga udah tipis, itu menimbulkan keraguan juga bagi saya, kayak ada pemikiran ke depan nih bakal gimana gitu. Karena saya kayak ya yang saya yakini memang sih Tuhan pasti ngasih rezeki gitu. Itu yang saya yakini aja sih. Tapi kalau ngandelin Tuhan aja, memang kita harus ngandelin Tuhan ya. Cuma kita harus ada usaha juga di sana. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, saya mencoba memberikan saran ke kamu dulu ya. Yang pertama kan di samping kamu nih saat ini punya keinginan nih untuk menikah ternyata. Nah, kamu juga tadi bilang soal kita juga harus bisa mengandalkan Tuhan dan segala macam. Tapi di satu sisi kamu mempunyai masalah yang ternyata itu sumber masalahnya di kamu sendiri nih. Bahwasanya kamu belum bisa melakukan manajerial keuangan atas diri kamu sendiri. Ya, tepat sekali Pak, benar. Kayak gitu. Nah, kalau saran dari saya, ya kita hubungan kita ke Tuhan tetap
harus gitu. Ya, itu adalah salah satu kewajiban kita. Tapi hubungan ke diri kita sendiri itu juga kita harus bisa manajerial juga dengan baik. Karena apa? Karena kamu mempunyai keinginan untuk ke step yang lain, kamu punya rencana yang lain nih, kamu pengen menikah seperti itu. Kalau menurut kayak gitu, kira-kira kamu gimana? Bener sih yang Bapak bilang, saya setuju sekali saya, dimana artinya harus memikirkan ke depan kayak ke depan juga, jangan impulsif gitu, jangan Iya. langsung lihat. Ya saya sadar sih Pak, masalahnya solusinya ini di sini tuh gimana tuh Pak untuk mengatasi kecerobohan saya, dimana saya masih suka beli ini, suka yang coba-coba ini, coba itu. Saya masih pengen tuh makan terus, coba ini gitu. Itu sih Pak, saya terasa banget sih. Ada ngeliat kayak seolah lapar mata gitu Pak. Ada nggak habis Pak makanan itu, malah ketaruh aja terus sama mama kebuang basi. Ya saya sadar sih itu memang mubazir sih, saya sadar sekali itu Pak. Tapi solusinya itu saya belum bisa menemukan. Sebenarnya saya butuh saran juga sih, ini solusinya tuh gimana. Kayak saya udah pikir, udah saya coba, tapi saya tetap kewalahan gitu. Ini letak masalah itu sebenarnya di mana sih gitu. Saya udah coba buat nggak lapar mata gitu, tapi apa karena saya makannya budgetnya kali nggak cocok atau gimana gitu. Itu sih yang sejauh ini yang saya tangkap sih Pak ya. Iya, oke. Kalau saya dari yang saya lihat ya, dari permasalahan kamu, kalau di dunia bimbingan dan konseling ada yang namanya tuh reward and punishment. Jadi reward itu adalah sesuatu hal yang akan kamu dapat ketika kamu mencapai sesuatu, dan ada tuh namanya punishment. Punishment itu adalah hukuman ketika kamu gagal melakukan sesuatu. Bagaimana kalau Bapak menyarankan ke kamu untuk memberikan hal itu ke kamu? Nah, untuk rewardnya apa dan punishmentnya apa nanti akan kita bahas berdua. Kira-kira kamu setuju nggak? Tapi sebenarnya saya mau tahu dulu Pak, punishment ini bentuknya bukan hal yang memberatkan kan Pak? Iya, yang penting ini untuk punishmentnya yang jelas harus disepakatin sama saya dan kamu. Jadinya otomatis saya harap juga tidak memberatkan juga ke kamu. Yang bisa kamu capai deh kalau kamu gagal melakukan sesuatu, kamu harus itu tuh. Nah, akan kita bahas berdua. Berarti kalau saya mencapai target saya mendapatkan reward. Kalau saya nggak mencapai, saya harus mendapatkan punishment gitu. Iya, seperti itu kira-kira. Boleh sih Pak itu. Tapi cara mencapai target ini gimana dulu nih Pak? Saya juga bingung ini. Oke, jadi seperti ini dulu. Targetnya adalah kamu harus bisa menabung. Harus bisa menabung dulu tuh. Saya kasih target 1 bulan kamu harus bisa menabung minimal banget 500.000. Nah, kalau kamu berhasil, kamu nanti akan mendapat 50.000 dari tabungan kamu. Tapi kalau kamu gagal, kamu ada punishment kan? Kamu nanti harus menginfakkan 50.000 itu ke masjid, dan kamu juga harus jadi ikut azan kamu di sana. Wah, boleh juga itu Pak, seru itu. Kayak ada improvisasi diri juga, improve diri juga gitu ya. Iya. Tapi saya mampu nggak ya? 500 ya Pak ya? Iya. Ini sebenarnya kalau saya berhasil dapat 50. Ya saya sepakat sih dengan ini. Cuman apa ada solusi lain Pak? Ini oke, kiat-kiat agar saya berhasil gitu. Gimana strategi yang bagus lah gitu Pak? Jadi kayak gini, ada tuh namanya
kalau zaman modern tuh ada tuh namanya frugal living. Apa itu Pak? Frugal living itu tuh dimana kamu akan hidup secara sederhana. Jadi ketika semisal nih kamu setiap minggu kamu tuh ngebudget bahwasanya setiap hari berapa gitu, misal 10.000 gitu. Jadi kalau seminggu itu 7 hari, jadi kamu butuh 70.000 kan. Iya benar. Nah di dalam frugal living kamu bagaimana caranya kamu sesederhana mungkin dalam hidup. Semisal nih kamu bisa mencatat setiap pengeluaran kamu sebelum kamu belanja. Sebelum belanja, bukan Iya, setelah belanja Pak. bukan setelah belanja. Jadi misal kamu hari ini budget kamu adalah 10.000, jadi kamu akan mencatat dulu apa yang akan kamu beli dulu tuh. Nah totalnya harus 10.000, kamu nggak boleh lebih 10.000. Nah seperti itu ya, saya yakin sih emang agak berat ya. Iya Pak. Nah tapi itu tips dari saya tuh agar goals tadi itu bisa tercapai. Kira-kira kalau menurut kamu gimana? Kamu mampu nggak Berarti saya harus mencatat pengeluaran saya sebelum kamu belanja? sebelum belanja. Berarti Iya. misalnya nih, saya di kos. Jadi saya sebelum keluar terus nentuin juga harus beli apa. Iya, harus seperti itu. Tapi mas, kalau misalnya seandainya saya nggak jadi beli, saya udah nentuin nggak jadi beli gitu. Nah, itu plusnya di situ. Kalau semisal nih kamu udah nentuin apa aja gitu, kamu nggak jadi beli. Nah, semisal 10.000 akan kamu belanjakan, 5.000 untuk lauk kamu, terus 5.000 lain untuk keperluan yang mendesak lain. Nah, semisal kamu nggak jadi beli lauk, 5.000 ini kamu bisa alokasikan di hari berikutnya. Jadi hari berikutnya kamu dapat 15.000. Oh, untuk jatah jajannya. Iya. Oh, tapi gini Pak, kadang masalah saya tuh, saya keluar nih, Mm-mm. saya memang nggak niat jajan. Karena saya ngeliat makanan, saya Iya. malah jadi pengen jajan Pak. Itu masalah banget ini. Nah, seninya di situ sebenarnya. Seninya di situ. Jadi bagaimana cara kamu bisa memanajerial diri kamu di situ. Ini untuk menyangkut di keuangan kamu. Nah, misal nih kamu udah makan dulu sampai kenyang gitu, atau kalau enggak biasanya kalau trik dari saya dulu waktu jadi mahasiswa ya, ketika saya melihat makanan gitu kan pengen terus ya udah saya ambil minum, saya minum, habis itu saya harus pergi dari situ. Jadi itu buat memanipulasi otak kita biar saya udah beli gitu. Jadi kamu biasanya kayak gitu mah cuman lapar mata. Iya benar Pak, benar banget. Oh iya, masalah frugal living tadi Pak ya. Kan misalnya saya nggak jajan nih di hari ini. Ya, saya mau beli, let's say kita katakan ini deh, beli mochi misalnya. Mochi di Pepaya itu kan 45.000. Lumayan. Sedangkan saya di budget 10.000 nih. Jadi saya tahan nih 4 hari. Dapat 40.000. Ya 5 hari lah, 45.000. Nggak jajan misalnya. Terus saya 5.000, saya split 5.000, 5.000. Sampai ke 9 hari gitu misalnya. Apakah itu termasuk frugal living juga Pak? Sebenarnya bisa aja seperti itu, tapi kayaknya kurang bijak juga ya. Karena gimana pun kamu juga harus tetap makan nasi, terus harus makan lauk dan segala macam. Kamu bisa beli buah-buahan dengan salah satunya cara seperti itu. Kalau enggak semisal dalam seminggu kamu budget itu 100.000 ya tadi ya? Benar Pak. 100.000. Nah, harga pepaya berapa tuh? Mochi Oh, di Pepaya harga mochi di pepaya 45 satunya. 45. Lumayan banyak ya. Itu kamu bisa ambil dari setiap hari kamu. Ya split 5.000, 5.000. Tapi itu akan mengurangi uang harian kamu. Konsekuensinya itu. Ya kalau kamu mau dan kamu bisa, ya kenapa enggak sebenarnya. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan kesehatan kamu juga demi mochi di pepaya. Kalau begitu kayaknya saya punya ini deh. Kan saya dapat reward nih misalnya sebulan 50. Mungkin 50 itu bisa saya alokasikan buat beli apa yang saya mau gitu misalnya. Nah, itu jadi pilihan yang cerdas kalau menurut saya. Itu adalah
semisal nih kamu bisa juga itu ganti rewardnya. Misal kamu bisa menabung 500.000 sebulan, kamu bisa beli pepaya, kamu bisa beli salad atau apa dengan seharga 50.000. Itu akan lebih berguna juga buat kamu kan. Iya sih Pak. Iya, saya kayaknya lebih terarah ya yang ini Pak. Kalau untuk punishmentnya seperti apa kira-kira? Saya cocok sih tadi, saya mungkin harus masukin ke kotak amal 50.000 terus si azan itu Iya. kayaknya bikin saya lebih terpancing juga secara pribadi gitu, kayak di sisi lain saya juga dapat pelajaran juga kan. Iya sih. Nah, apalagi kamu juga harus menguatkan secara spiritual kan. Kamu ingin menikah sebentar lagi, semoga perjalanan kamu menuju ke sana lebih lancar kan dengan manajer kayak gini kan. Kayaknya bisa juga dibawa ke ranah yang lebih serius juga kan strategi ini. Mungkin ketika berkeluarga pasti masalah keuangannya lebih kompleks lagi. Itu yang paling saya cemaskan sih Pak. Apalagi kebutuhan sekarang makin naik Bapak. Saya lihat sekarang sekali makan aja 28.000 sendiri, 35.000, 30.000. Kadang saya melihat steak, pengen beli steak. Kadang saya melihat Wagyu A5, saya pengen beli gitu. Itu padahal jajan sebulan jajan seminggu, saya bela-belain buat beli Wagyu A5 gitu. Kan kayak saya juga masalah itu di situ. Jadi setelah Bapak kasih tahu, kayaknya saya mendapat insight baru sih. Tapi kira-kira kamu bakal spend berapa untuk 1 minggu? Saya cocok di 100.000, itu cocok menurut saya. Mungkin saya bisa nabung 500 dulu coba. Tapi saya berharap saya bisa nabung lebih sih, 500 sebulan. Tapi saya tetap ngambil rewardnya di 50.000 aja. Tapi kamu bisa loh sebenarnya. Kamu nabung reward itu, kamu nggak pakai reward itu di bulan pertama, kamu bisa nambahin di bulan kedua. Nanti reward kamu jadi makin banyak, tapi ya minusnya kamu akan menunggu lebih lama. Ya semacam apa ya, kayak deposito gitu deh. Oke, jadi kita mau masuk ke tahap akhir nih. Jadi konseling ini, jadi saya tadi lupa ngomong sesuatu sebenarnya. Jadi kita saat ini kita tuh ngelakuin tahapan yang dinamain konseling individu. Jadi konseling itu apa dulu nih? Konseling itu kegiatan untuk kamu bercerita dengan saya dan saya akan membantu untuk mencoba untuk mengurai masalahnya dan kita bersama-sama mencari jalan keluarnya yang terbaik seperti apa, seperti itu. Dan di tahapan konseling ini sebenarnya kamu bisa bercerita apapun tentang apa masalah yang kamu hadapi kepada saya, dan saya di sini akan ngebantu mencari jalan keluar bersama kamu terhadap masalah-masalah yang sedang kamu alamin. Terus selanjutnya saya memastikan bahwasanya konseling ini bersifat rahasia. Jadi kenapa hanya saya dan kamu saja yang tahu untuk konseling apa kegiatan ini? Karena apa? Karena di situ saya sudah disumpah tuh waktu dulu bahwasanya saya tidak boleh menyebar data-data yang diberikan oleh konseli atau kamu kepada saya kepada orang lain tanpa persetujuan orang lain, tanpa persetujuan kamu. Jadi kamu nggak usah ragu bercerita dengan saya, karena segala hal yang kamu ceritakan kepada saya itu saya pastikan aman. Jadi semisal besok nih kamu ada orang yang tanya ke saya, gimana kalau kamu pernah ngonseling Pak Iqbal belum? Pernah, ada apa? Saya mau minta data-data ini. Nah, saya nggak bisa semena-mena ngasih ke dia. Saya harus dulu tanya ke kamu, apakah boleh atau enggak, seperti itu. Terus selanjutnya sejauh diskusi kita tadi, saya mencoba untuk merangkum kembali ya dari awal sampai akhir bahwasanya sebelumnya kamu punya masalah nih, masalah kamu tuh kamu nggak bisa mengatur keuangan dengan baik dan benar. Terus
di satu sisi kamu punya keinginan untuk menikah. Habis itu, nah ternyata masalah kenapa keuangan kamu itu nggak beres gara-gara kamu sendiri. Itu di dalam dunia psikologi ada tuh namanya impulsive buying, atau aku pengen sesuatu beli aku pengen sesuatu beli aku udah lihat sesuatu kayaknya enak deh beli itu namanya impulsive buying. Nah itu ternyata akar masalahnya dari kamu sendiri, bahwasanya kamu tiba-tiba pengen beli, tiba-tiba pengen apa seperti itu. Tadi kita sempat ngerumusin kan bahwasanya kita akan mengadakan tuh namanya reward and punishment. Jadi rewardnya apa? Rewardnya itu kamu akan dikasih 50.000 jika dalam 1 bulan kamu berhasil mengumpulkan 500.000. Terus kamu akan mendapat punishment infak 50.000 dan azan di masjid kalau kamu tidak berhasil tuh ngumpulin 500.000 itu dalam 1 bulan. Menurut kamu sejauh ini ada yang ingin kamu tanyain atau obrolin lagi nggak sama saya? Sejauh ini saya merasa keluh kesah saya sudah terjawab, Pak. Saya merasa masalah saya tuh sudah diberi atau didiskusikan solusinya sama Bapak gitu. Dan saya merasa cukup gitu. Sepertinya bisa saya coba dan saya merasa mampu gitu menjalankannya gitu. Jadi saya harap setelah ini mungkin ya sekitar 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi lah, kamu tolong hubungi saya, kita akan ada pertemuan kedua. Saya pengen melihat nih kira-kira progres kamu sampai mana, terus apa kendala yang kamu alami dan segala macamnya. Saya harap kamu menghubungi saya lagi ya untuk sesi kedua. Baik, Pak. Terus kira-kira ada yang ingin ditanyain lagi? Cukup, Pak. Saya rasa sudah cukup sih, sudah sangat menjawab sih. Ya, seperti itu sih, Pak. Saya rasa cukup. Oke. Jadi sebelum saya menyudahi konseling ini ya, saya mau tanya dulu nih sama kamu. Jadi kira-kira insight atau hal-hal baru apa yang kamu dapetin dalam konseling ini? Saya selama proses ini berlangsung, Pak ya, konseling ini yang saya dapatkan yang pertama bahwasanya ternyata ada loh hal yang disebut reward and punishment. Itu salah satu strategi yang sangat baik. Terus Bapak juga memberitahu saya pengalaman baru atau cara sudut pandang lain tentang manajemen uang, yaitu orga living ya Pak ya. Sejauh ini saya juga tidak kepikiran untuk manajemen uang saya. Saya pikir dengan saya menahan diri aja saya sudah cukup. Ternyata menahan diri aja nggak bisa. Ternyata saya masih jelek dalam menahan lapar mata saya. Saya memang harus punya komitmen dalam diri saya sendiri untuk meyakinkan saya bahwasanya saya bisa mencapai target yang 500.000 tadi Bapak kita sepakati bersama tadi Pak. Untuk pertemuannya mungkin saya juga bakalan berkenan Bapak untuk mendatangi ruangan konseling lagi karena saya sangat punya dorongan yang cukup tergolong kuat untuk merubah diri saya gitu. Apalagi di Indonesia sangat banyak sekali masalah manajemen ini sebenarnya akar yang itu tuh kontrol saya sendiri nggak benar. Terus saya sudah kepikiran pengen membangun keluarga saya gitu. Apalagi di Indonesia kita lihat bukan Indonesia saja sih, hampir seluruhnya kayaknya finansial tuh faktor krusial banget bikin hancur suatu rumah tangga gitu kan. Nah saya udah masuk ke tahap memikirkan itu gitu. Jadi mau nggak mau saya harus melatih diri dari jauh-jauh hari gitu Pak. Itu sih yang paling saya sadari banget di dalam posisi konseling ini gitu Pak. Ya, oke. Jadi saya sebenarnya salut sama kamu bahwasanya kamu sudah tahu banyak setelah kita coba kulik sedikit-sedikit tadi, terus kita
kita mencari jalan keluar bareng kayak gitu. Nah harapannya setelah ini, setelah konseling berakhir, terus nanti ada pertemuan kedua, saya harap kamu dapat progres ya. Siapa? Jadi untuk saat ini kita akhiri dulu konselingnya. Ya. Nanti kita bertemu di lain hari. Jadi kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.